Program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantai PAO yaitu latihan kepemimpinan lanjutan atau LKPL. Maka pengurus PPGT Jemaat Rantai PAO melakukan aksi dana dalam bentuk lauk pauk pada hari ini Minggu 19 Juli pukul 7 sampai selesai di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Ketiga, berita PKBGT Jemaat Rantai PAO. Ibadah bulanan PKBGT Jemaat Rantai PAO dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juli pukul 19 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 6. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKBGT Jemaat Rantai PAO diucapkan terima kasih. Keempat, kelas katekisasi CD disampaikan kepada warga jemaat yang belum di CD atau yang rindu mengikutinya bahwa akan segera dibuka kelas katekisasi CD. Yang bersedia mengikuti katekisasi harap segera mendaftar di kantor Jemaat Rantai PAO setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Pelajaran katekisasi akan dilaksanakan awal bulan Agustus tahun 2026. Kelima, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai PAO mengucapkan selamat melayani kepada pengurus BPSGT, BVGT, MPGT periode tahun 2026 sampai 2031. Terpilih yaitu pengurus BPSGT, Ketua Umum, Pendeta Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui MTH. Ketua 1, Pendeta Senianti Pada STH. Ketua 2, Pendeta Musa Sikombong. Ketua 3, Penatua David Somalinggi ST. Ketua 4, Penatua Dr. Eta Rimba. Ketua 5, Pendeta Yusuf Paliling. Sekretaris Umum, Pendeta Christian Tanduk. Wakil Sekretaris Umum, Diaken Yunus Buana Patiku. Bendahara Umum, Penatua Evalina Popang. Kedua, pengurus BVGT. Ketua, Penatua Set Asmapane SEMSI. Sekretaris, Diaken Elianus Samben SPMM. Anggota, yang pertama, Penatua Timotius Tandililing SEMM. Kedua, Penatua Profesor Dr. Petrus Roreng SEMSI. Ketiga, Penatua Dr. Milka Pasulu SEMSI. Ketiga, pengurus MPGT. Ketua, Pendeta Musa Salusu MTH. Sekretaris, Penatua Insinyur Daniel Tandi. Anggota, pertama, Pendeta Indu Yohanes Panggalo DTH. Kedua, Penatua Dr. Insinyur Theo Christian Seleng MM. Ketiga, Pendeta Arsiati Kabanga MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan hikmat, kasih, kesehatan, dan kekuatan dalam mengemban tugas pelayanan demi kemuliaan-Nya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan dipermuliakan.
Ya, ada sukacita pada sore hari ini. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menaikkan syukur kita. Mari kita bersukacita, berikan sukacita itu kepada saudara seiman di sebelah kiri kanan. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita terus menjalani waktu karunia Tuhan yang terus diwarnai oleh dinamika kehidupan. Ada waktu kita senang, ada pula waktu kita merasakan berduka. Yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang meneguhkan kita terus menjalani kehidupan ini. Teguh dalam penderitaan, tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Saat yang teduh menghadap tahta Bapa Tuhan, mari kita menaikkan doa kita. Indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh itu lagu yang begitu indah pada waktu malam atau ibadah seperti ini ditulis oleh orang buta dari Inggris. Dia begitu banyak pergumulan. Beda dengan Fanny Crosby dari Amerika. Dia mengarang lagu 392 Kidung Jemaat 26. Tapi sore ini orang buta dari Inggris, mari bersama-sama dengan kita. Ayat 2 Reksi. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus ku cari wajahmu dengan gembira dan teduh ku nanti saat yang teduh. Majelis kita ulang ayat 1, kalau boleh berkenan. Indahnya
yang teduh menghadap takkan Bapa-Ku, kunaikan doa padanya sehingga hatiku di waktu bimbangnya terjang jiwaku amannya senang ku bebas dari seteru di dalam saat yang adalah William Walford. Orang buta. Kita tidak buta. Oke banget sore hari ini. Saya lihat teman-teman reksi, bro, sis, besti saya luar biasa sore hari ini. Ibadah di Jemaat Bunga Lalan berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Tuhan besertamu Jemaat Bunga Lalan sore hari ini. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bermazmur dari Mazmur 86 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Amin. Mari kita mengangkat pujian walaupun gunung tak berpindah. jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan sesak di dada. Imanku berkata,
yang setia. Mari bangkit berdiri. Ia mau tetu perjuangan seumur hidup. Mengasihi. Saya belum lulus ini barang ini. Walaupun saya sudah naik mimbar, belum lulus. Tapi saya tidak mau berhenti. Akhirnya jemaat Bunga Lalan, anak-anak muda pada sore hari ini. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita. Mari kita mengangkat pujian ini, kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Mari sambil bersuka cita, sambil bertepuk tangan kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah Kristus, silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan selalu diikuti dengan berita anugerah. Ya model lulelenda kok teh melong teh. Saya lihat teman-teman datang bersama-sama. Saudara sekalian, sejenak menoleh ke belakang, merenungkan hidup di hadapan Tuhan, kita akan sadar bahwa ada tutur kata dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan dengan sesama. Tentu ada kesalahan yang merusak hubungan, baik dalam keluarga, jemaat, masyarakat. Marilah dengan
sesal dan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Hening sejenak. Kita lanjut. Atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, ampunilah kami ya Tuhan. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang tak menempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuhiku, kadang-kadang hambatan, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku, jaga tubuhku tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang baik, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahnya yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan sesuatu kasih Tuhan yang ajaib. Kepada kamu sekalian dan tentu saya, yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab oleh satu kurban saja, ia huruf besar menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil menjalankan tanda ungkapan syukur kita mengangkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta
berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku sepenuh Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Sambil persembahan masih dijalankan, ada lelang natura yang akan diuangkan. Silakan Bapak Ibu. 50.000. 50.000 satu kali. 100 satu kali. Ya. Sayur gak bisa. Labu siam. 100 satu kali. 2 kali. 102 kali, 3 kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah melibatkan kami dalam pelayanan pada sore hari ini melalui persembahan yang boleh kami bawa kepadamu. Baik
kehidupan kami, baik yang kami telah kumpul melalui pundi-pundi persembahan dan yang turut mengambil bagian di dalam penguangan natura. Berkati semuanya ini Tuhan, karena semuanya daripada-Mu, sehingga boleh digunakan untuk pekerjaan-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, ini syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Pak Setlamal ya? Siap. Oke, sebelah kanan saya Ibu Mary, monggo Bu. Saya diapit oleh dua lektor pada sore hari ini supaya saya agak berani sedikit menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tidak habis-habis rahmat-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat Bunga Lalan yang datang pada sore hari ini. Mayoritas generasi muda, generasi masa depan Gereja Toraja, generasi masa depan orang Toraja, bangsa dan negara kami. Tuhan, kami datang bukan untuk mencari mujizat. Mujizat adalah milik-Mu. Kami datang untuk mendengar apa isi hati-Mu tentang iman pada sore hari ini. Mampukan hamba-Mu yang lemah ini untuk boleh menjelaskan dengan sederhana, mudah dimengerti, dan kami pulang ke rumah tidak sama dengan waktu kami datang. Berbicaralah kepada kami semua, berbicaralah lewat hamba-Mu ini, ampuni kami, tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19a. Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-19a. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak.
Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat 25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat 25. Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
apa makna Injil kita harus berdiri? Semua pembicaraan tadi, semua yang tertulis di Perjanjian Lama, ujungnya adalah Injil Yesus Kristus. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dulu. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang sedang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang telah ditaburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu ia berkata kepada hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum ikut tercabut pada waktu kamu mencabutnya lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjut. Ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air zaman. Para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Sesungguhnya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Mereka seperti siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hurra sumanga. Kadang di kadang di kure subanga Pemimpin liturgi tetap. Shalom. Khusus kepada besti-besti saya yang muda-muda ini. Bro dan sis. 9 bulan yang lalu di tempat ini tidak sebanyak ini. Mohon tanya Bro Reksi,
Besti-besti yang muda-muda ini anggota sini atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar. Kita sama-sama dari luar. Saya pun dari luar. Nama saya Yohanes Tiraduma, anggota jemaat di Gereja Tongkonan Kelapa Gading di Jakarta. Ta'amu ku majelis, anggota biasa bang mora, karyawan nak, majama-jama siapa, ku bisa sendek tetoraya. Sore hari ini temanya adalah teguh dalam penderitaan. Tapi tujuannya lain. Supaya anak muda jemaat Bunga Lalan sore hari ini memahami bahwa Tuhanlah yang meneguhkan iman saudara dan saya. Yang meneguhkan iman. Yang kedua, supaya saudara dan saya anak muda ini bagaimana kita mewujudkan iman itu dalam pergumulan kita sehari-hari. Menjadi saksi. Ini banyak mahasiswa, saya sering dengar dari UKI, saya sering dari khotbah ini setiap minggu saya ikuti. Saya juga kena bire, jemaat Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, jemaat Maranatha Malompo. 90% itu isinya orang Toraja, tapi jemaatnya jemaat Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Oh ya, mau persekutuan yang indah toh. Kalau anak-anak muda sekarang dengar kata-kata Tuhan Yesus, dalam dunia kamu menderita, tetapi ingatlah aku sudah mengalahkan dunia. Tidak ada orang mau datang beribadah kalau begitu. Kepada anak-anak muda juga PPGT Timotius mengatakan, siapa yang mau beribadah kepada Tuhan, dia harus menderita. Kalau begitu tujuan datang ke gereja sore hari ini untuk apa? Kalau menderita, mendingan tinggal di rumah. Sore hari ini ada 4 yang mendukung tentang teguh dalam penderitaan. Tidak boleh kita lupakan itu. Jangan buru-buru. 4 bacaan tadi berbalas-balasan. Daud berdoa. Doa Daud. Apa hubungannya dengan teguh dalam penderitaan? Daud 10-15 tahun dikejar oleh Saul. 3.000 orang mengejar dia. Daud cuma 400 doang yang menemani. Tapi kok Saul nggak bisa nangkap dan membunuh Daud? Intinya adalah Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai jemaat Bunga Lalan, Tuhan menyertai PPGT pada sore hari ini. Sehingga kita bisa boleh datang pada sore hari ini beribadah. Itu doa Daud. Lalu yang paling bagus di dalam Mazmur 86 tadi itu, lakukanlah satu tanda Tuhan kebaikan kepadaku, supaya orang yang membenci aku itu malu tersipu-sipu bahwa inang adennya tu pengamatua kampai pangan Allah bongi. Mazmur 86, coba lihat ayat 17 kalau tidak salah. Lakukanlah satu tanda. Ternyata juga Daud menderita. Dalam penderitaan itu dia dikejar oleh Saul, dikudeta oleh anaknya Absalom. Tapi dia nggak membalas. Terlalu banyak cerita Raja Daud kalau kita mau cerita. Tapi intinya dalam segala perkara kebencian Raja Saul kepada Daud yang menyala-nyala itu tidak pernah kesampaian. Bahkan 2 kali Tuhan memberikan kesempatan. 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membalas Saul. Kapan itu? Tolong Habib, 1 Samuel 24 ayat 4 dan 5. Sudah ada? Belum ya? 1 Samuel 24 ayat 4 dan 5.
Boleh buka Alkitab kalau ini, supaya ada tertulis. Saul masuk ke dalam gua. Loko. Untuk apa? Untuk apa itu? BAB. Ke pojok. Mau kemana lagi lari? Anak buahnya Daud, ini kesempatan Tuhan. Kesempatan untuk membalas. Apa jawab Daud? Oh, jauh daripadaku untuk membalas dendam kepada orang yang diurapi Allah. Tadi itu mengenai kasih itu. Bagaimana kita saling mengasihi. Ke pojok sudah. Untuk membuktikan bahwa Saul betul-betul ke pojok, Daud menggunting jumbai. Ulang baju dinasnya. Tanda iman daripada Saul. Begitu digunting, hatinya Daud berkobar-kobar. Matakuk. Kalau saya potong jumbanya Daud ini, jumbanya Daud ini, berarti Daud sudah kehilangan Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan dia. Tuhan tidak menyertai dia lagi. Dia tidak beriman lagi. Dia tidak akan tahan dalam penderitaan. Dan dia mengatakan kembali lagi kepada anak buahnya, jauhlah daripadaku untuk membalas orang-orang yang jahat kepadaku. Yang kedua Habib, 1 Samuel 26 ayat 7 dan 8. Saul tidur. Pengawalnya tidur. Ajudannya tidur nyenyak. Korok. Lembingnya, dokenya ditancap. Tak bang napa ading. Tuhan membuat Saul dan orang-orangnya mama tak napa ading. Datang lagi anak buahnya. Ya mote. Kesempatan melong liu mote. Lah ditancap mana mote na beres. Supaya orang yang membenci kita ini mengejar ini dengan 3.000 orang. Apa jawab lagi? Jauhlah daripadaku untuk membalas kepada orang-orang yang diurapi. Jangan diurapi, ya tapi tuang pendeta diurapi, tak hormati. Boleh dikritik, oh sangat boleh, ada konsistori kalau habis khotbah. Tapi jangan menghujat jabatan pendeta. Itu, dia diurapi. Itu inti daripada teguh dalam penderitaan yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana dengan Yakob dan Esau? Tak 2 tahun bertolak-tolakan di dalam kandungannya Ribka. Jadi nang lammo ya kandungan Ribka tu daging dan roh. Daging itu diwakili oleh Esau, roh itu diwakili oleh Yakob. Karena Yakob lari dengan dosa. Matak kukuliu, mimpi di Betel, belum nama Betel. Mimpi tengah-tengah malam di Luz. Luz artinya gelap. Apa mimpinya? Luar biasa. Ada malaikat yang naik turun. Apa artinya? Malaikat Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara jemaat Gereja Toraja, jemaat Bungalalan, PPGT pada sore hari ini, dan anak-anak muda yang datang. Malaikat naik turun. Ya Tuhan lonan na Yakob batu. Lalu dia menamai itu Betel. Saudara-saudara anak-anak muda PPGT dan jemaat dan majelis dan saya. Paralu mutu Betel-Betel lalu panwantah. Betel artinya rumah Allah, rumah doa. Ribuan ayat kita bisa baca setiap hari. Tapi apakah hati kita ini betul-betul sudah terbuka menjadi tanah yang subur seperti minggu lalu untuk ditumbuhi?
dan mendapat upah. Masih ingat berapa dapatnya? Masih ingat khotbah yang lalu? Dapat berapa dulu? Cepet 100. Ada yang 60, ada yang 30. Jadi tanah yang subur. Angka semua berbeda. PPGT semua berbeda. Majelis berbeda berbuahnya. Tapi semua kebagian. Karena apa? Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Apa akhirnya? Yakob lari. Ini Pak kabor mati lawan te. Ishak sayang kepada Esau karena mangkambe itu Esau. Bena pore mangkande duku ubay sa duku tedong. Pak Karen susi to temo te. Tadi saya tanya ibu majelis, pira kolesterol mi? 265. Oh enak tomat-tomat 265 itu enggak apa-apa itu. Itu oke banget itu. Tapi hati-hati. Saya nggak tahu apakah Ishak juga kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi karena banyak daging. Itu Alkitab tidak menulis, kita tidak singgung. Bagaimana dengan Yakob? Napa kabu orang Ribka? Sama anak manis. Jawa ngabanu membantu, itu dapat memang abase piring, mas sapu. Ini bahaya. Sampai menipu Esau itu atas inisiatif ibunya Ribka. Damu mataku. Nombalakukuan mararangnya tu Esau kebulu limanna. Nata aku jangan takut. Kualam merokobayun na Esau mupake. Napalaku membena. Esau, kau cari hari ini makanan yang paling enak untuk saya. Rarangan nak duku, buban nak saya. Narangi Ribka. Yakob, garagani. Aku merentanggungi. Bayangkan loh. Yakob menjual hak kesulungannya kepada Esau. Hanya karena apa Bapak Ibu? Kacang merah. Menghina, menganggap remeh hak kesulungan. Nena kita ndek toraya, wah, enak Pak Abunga. Inang sengak ya lan kakak, lan keluarga. Akhirnya Yakob lari dengan dosa, pergi ke Laban. Tuhan tetap mengasihi Yakob, sama dengan malaikat yang naik turun ke langit dan ke bumi pada waktu dia bermimpi di Betel. Simbol daripada Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 51, Yesus mengatakan, ada malaikat yang naik turun dari surga. Itu artinya Yesus itulah penghubung antara jemaat Bunga Lalan, jemaat Gereja Toraja dan Tuhan. Sampai saat ini malaikat naik turun. Yesus Kristus yang tadi hanya mimpi di Luz jadi gelap dan menjadi Betel, sekarang itu Yesus sendiri yang naik turun. Ya moto dalam pengakuan Gereja Toraja dalam mukadimah itu dengan tuntunan Roh Kudus, Gereja Toraja mengakui dan mengaminkan bahwa Kristus itulah Tuhan dan apa? Juru selamat. Akhirnya waktu Tuhan mendamaikan kedua orang ini, apa jadinya? Indah dolo tuh yang memahami kasih itu. Tanya Yakob, Esau ya to nasi tamu, tak pamak dondo. Lari Esau memeluk kakaknya itu. Minta maaf. Padahal dia dengan kampai mi, namate papa tadi nang kupate duka kok. Esau datang memeluk Yakob. Cerita selanjutnya nanti kita baca, coba baca sejarah Yakob dan Esau dan Ishak. Kalau itu disinetronkan melongoto. Sama dengan kami dulu waktu masih muda-muda ada cerita Simpson and Delilah. Bagus sekali. Bagaimana dengan Roma yang Ibu Mary tadi katakan itu? Pengharapan Bu. Ada pengharapan. Tapi Ibu Mary tadi mengatakan ini bukan pengharapan lagi. Bagaimana orang pengharapan kok sudah dilihat.
Kita ini sudah dipimpin dalam roh. Tapi Paulus mengatakan dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nanti kita nyanyikan lagu itu. Roh yang ada di dalam kita itu sudah jauh lebih kuat daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati Bapa dan Ibu, tirum itu Petrus, Simon Petrus, Kepas. Ada yang namanya Petrus di sini? Tidak ada. Begitu di Taman Getsemani, nala tula abok dua lalan, nah potong itu talingan na hamba seorang imam. Napa sulit pongesu? Kamu andalkan itulah abok dua lalanmu. Belum waktunya. Nanti pedang roh yang akan ini. Begitu Pentakosta turun, Petrus, murid-murid, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pengharapan tadi Bu Mary. Itu bukan pengharapan lagi. Yang sudah kita nikmati. Roh Kudus itulah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan berani untuk bersaksi. Petrus berkhotbah. Berapa orang yang bertobat pada hari Pentakosta itu? Talung sabu. Padahal sebelumnya itu boro-boro membuat mujizat. Menyangkal. Minta kepada Yesus, Guru, kita ini udah 3,5 tahun. Kita ini dapat apa? Begitu Yesus mau ditangkap, tae, moi indah tu mati, inata aku lantampe kami pangdami mataku. Aku dolo mate. Ini kau dolo Petrus tasi Pak Carmelo dolo. Kita ngomong apa-apa dulu. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Kejadian benar. Yesus keluar menangis, terseduh. Petrus keluar menangis, berseduh-seduh. Dia berkhotbah hanya dengan mulut, bukan dengan pedang fisik lagi. Tak ada labok dolalan, dengan kata-kata. Orang bertobat 3.000. Setelah itu mulailah penderitaan. Coba lihat kisah para rasul itu. Tidak ada yang enak bagi Paulus. Ya mau tunakui Paulus. Oh ya, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaannya. Jadi memang penderitaan itu kita harus betul-betul meyakini yang pertama bahwa Tuhanlah yang mewujudkan iman itu di dalam kita. Dari mana iman ini Bapak Ibu? Supaya kita juga nanti kita cerita sedikit aplikasinya bagi anak muda Toraja ini. Saya pernah muda, saya mahasiswa, saya aktivis mahasiswa. Dr. Lukas di dalam Lukas pasal 11, tolong dibuka Alkitab semua. Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Gampang. Reaksi cerita sama kedua pendeta matutuli itu apa saya. Si Sabtu kau bungka atau Alkitab napa nasa kami. Itu gereja yang misioner, pemuda yang misioner, pembawa misi. Lukas pasal 11, Dr. Lukas ini menulis. Siapa yang berbahagia? Saya baca 27, jemaat nanti baca 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Melor kata, pantas lu toh. Rongkok kau kotong guru, mau menaring kau makada, bisa membuat mujizat. Nah tukang kayu tumbemu. Hebat kamu yang melahirkan, yang mengandung, yang memberikan air susu. Saya baca ini, ya
kita baca ayat 28 bersama-sama. 1, 2, 3. Pis sampah. Tolepi. Amin rakato Bapak Ibu. Amin rakato set sora ila. Amin yang di atas leh. Nah, sekarang kita bicara mengenai aplikasinya ini. Anak-anak muda Toraja itu hebat, bro. Sore-sore itu sudah mereka jalan-jalan sore, sampai di tangan ditulak. Wah, badannya tegap-tegap. Semua cabang olahraga sudah ada di tanah Toraja ini. Semua makanan, semua apa-apa yang ada di Jakarta itu. Nggak usah ke Jakarta lagi, cukup di Toraja. Anak-anak Jakarta bilang kalau di Toraja ini anak-anak mudanya, apapun yang kita mau makan istilahnya itu palu ada. Apa lu minta gua ada. Tapi hati-hati. Sulit membedakan antara lalang dan gandum. Pare-pare masussa ditiro. Susi duka paretongan. Tapi bisa duka tuh paretongan bisa jadi langko, bisa menjadi lalang. Itu di gereja, itu di rumah tangga, itu di kantor. Mari kita lihat satu contoh jemaat yang betul-betul dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Sampai 22. Tidak usah dibaca semua, saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, tandai nasang apa umat tu pelayanan dalam gereja. Tidak ada yang tersembunyi. Pendeta pun aku tandai itu apa empogau. Lanu wilayah aku tandai itu apa empogau. Majelis aku tandai. Do sinode aku tandai itu apa empogau. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau labin pisang kemasangkang nama lasso. Dan engkau mengatakan bahwa aku kaya. Tidak ada yang kurang. Kau susi mau kita indek kampung atau temoto? Apa puratul kurang indek toraya? Tapi nakua engkau melarat. Miskin. Buta. Telanjang. Siapa yang mengkritik ini? Tuhan Yesus sendiri. Dari 7 jemaat, dak dua itu na puji tongan. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Yang lain itu 5 itu den tu dipuji, den tu dikritik. Laodikia ini habis dikritik habis. Karena merasa kuat, merasa kaya. Tapi nakopong Yesus melarat komi. Lalang komi. Kutandai itu mejamanna. Bertobatlah. Belilah emas murni itu dan pakaian putih.
bertobat. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang mendengar khotbah ini dari Bunga Lalan, yang mendengar di rumah, mari datang ke gereja. Gereja tidak pernah menghakimi. Mimbar gereja itu selalu menyampaikan kabar baik. Kalau kita memang harus bertobat, ya memang harus bertobat. Bertobat itu tidak usah menangis, tidak usah nuruk-kuruk. Bertobat artinya merubah cara berpikir. Ya motoin atau oh ya atuh aku pirembongi sengkian duka pangana, tapi sekarang tidak lagi. Itu pertobatan. Sederhana sekali. Saya dulu tidak suka belajar. Anak muda, generasi muda di Tanah Toraja ini, yang dicari sekarang ini kompetensi. Yang paling di bawah itu segitiga pengetahuan. Ya itu seadena keterampilan. Nah itu misalnya karakter. Talu itu didaka alang kantoro. Pengetahuannya benar. Kompetensinya bagus. Skillnya cerdas orangnya. Ya kena ibu-ibu cerdas itu menarang garaga nasi goreng. Menarang goreng talo. Itu cerdas, terampil. Dan karakternya tak enak egere mate. Saatnya sekarang ini generasi Tanah Toraja ini jangan menyanyiakan waktu. Coba Habib, ini kan Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Anak muda dulu saya minta tolong baca ini. Efesus 5 ayat 16. Anak muda, semua PPGT baca. 1, 2, 3. Hari-hari ini adalah apa? Kotiro bangami apa meratu dari ndek mai. Jangan kita menyinggung hakimi. Jangan mencari orang lalang itu. Jangan cari lalang di ladang orang. Apakah kita sudah berbuah? Apakah PWGT sudah berbuah? Apakah pendetanya sudah berbuah? Tidak ada yang sempurna, tapi kita mau berubah. Kita mau berbuah. Pergunakanlah waktu yang ada. Yang mendengar di rumah ini, mari betul-betul teman-teman, kalau pendeta menegur dari mimbar, memang tugasnya. Uraian tugas pendeta kan ada 2. Tungguru, pengajar, dan gembala. Ta'emutu rasul, ta'emutu nabi. 5 jabatan. Ya 3 jabatan apa? Pemberita Injil, reksi pemberita Injil. Pemain band pemberita Injil. Semua orang Kristen adalah pemberita Injil. Karena apa? Kita sudah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, menceritakan tentang kebangkitan. Itulah pengharapan. Jangan sia-siakan waktu anak-anak muda. Toroi itu malewang kyallo. Saya tidak menyebut, saya tidak mengatakan bahwa si ini si itu. Saya tidak datang di sini untuk mencari lalang di ladang orang. Tapi murid-muridnya waktu Yesus sudah pulang, nadaka tu pong Yesus. Tungguru, tolong ajarin dong. Apa maksud tadi mengenai lalang itu? Kenapa cari lalang? Pelajari saja itu gandum yang subur. Dan itu pare langko. Dan itu pare-pare. Ya itu pare tongannya. Pare bau melepok. Jangan cari ajaran sesat. Jangan dipelajari itu. Pelajarilah ayat yang benar. Caranya bagaimana? Itu tadi. Yang berbahagia adalah yang pertama. Mendengarkan firman Tuhan. Merenungkannya dan melakukannya. Jadi PPGT
UKI ini luar biasa kemajuannya. Yang nama wisuda sian naratu tahu kemana mereka ini? Saya tanya kok. Saya masih karyawan. Pendua murah amak jama sangat minggu. No kamu aku toh. Setiap minggu. Saya masih mau belajar. Supaya apa? Saya mau jadi gandum di tempat saya bekerja. Supaya orang membaca Alkitab di dalam diri saya. Supaya orang membaca saya jadi surat Kristus. Yang punya kompetensi, yang punya pengetahuan, dan berkarakter yang baik. Tidak sempurna, tapi kita mau belajar. Tiramban nanti itu kumpulan rumah tangga kan. Nama bahasa GTA. Wah, ini diteruskan. Sulit dimengerti, baca saja. Baca Alkitab Bapak Ibu. Baca saja. Roh Kudus nanti yang mewahyukan, melanjutkan itu semua. Jadi kepada teman-teman yang masih mahasiswa ini, banyak yang di atas ini. Untung kami naden UKI ndete, sekolah tinggi yang bagus. Rektornya itu bagus, akuntan. Wah, mantap. Kalau masih dia. Betul-betul. Umbanola tuh staken ke lulus sih. Umbanola toh, dia calon proponen ndete. Kemana itu? Jangan takut. Tunjukkan dulu pengetahuan. Tunjukkan skillnya itu. Dan tunjukkan karakternya. Itu segitiga sama sisi. Knowledge, skill, and attitude. Ya para lulu di para lulu tote moto. Si roh raka tuh menarang. Kotiro bangami lalu ke pengamat lalu tuh televisi mainstream itu. Wah, luar biasa kalau mereka ngomong. Ilmunya luar biasa. Kita belajar dari mereka. Akhirnya saudara-saudara PPGT yang pada sore hari ini datang bersama-sama kita. Jangan sia-siakan waktu itu. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Repot lu Ki. Masuli itu apa? Nah tontong tu gajinta tu pensiunan. Aku pensiunan nate. Dulu bisa makan ayam 2 kali seminggu. Masih bisa mortotemo. Kenapa? Harga naik, gaji tetap. Tongan kata ibu-ibu. Tongan liu. Tetapi ada pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Mari kita nyanyikan, saya mohon izin kepada seluruh jemaat, kita menyanyikan lagu pengharapan Kristus Yesus adalah pengharapan. Sambil bertepuk tangan nanti semua dengan gembira ria. Pengharapan tidak perlu lagi diharapkan. Sudah datang, kita sudah lihat pengharapan itu. Tepuk tangan. Semua menyanyi. Pengharapanku hanya Yesus saja. Mana tepuk tangan? Yang mati atas Golgota. Dia gelarnya jiwa yang sungguh. Yesus dia harapanku. Semangat lagi saya, ayo. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus
PPGT saja, PPGT saja. Hanya Yesus PPGT saja. Mana suaranya? Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Semua. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Saat teduh sejarah dulu. Amin. 9 bulan lalu waktu saya datang, saya minta PPGT menyanyikan lagu yang begitu indah, I Love You Lord. Mana anak itu? Ada lagi di sini nih. Wah, luar biasa. Sekarang ada yang mau nyanyi? Ada solo? Ada? Monggo. Lanjut kita sebelum doa syafaat. Siapa dia? Aca. Lagunya apa dulu, Cak? Sini, Cak. Kamu sekolah di mana? Baru SMA kamu? Keren. Judulnya apa? Selalu bersamaku. Boleh nggak di atas ini? Monggo. Aca selalu bersamaku. Masih SMA. Harapan Gereja Toraja, harapan Tanah Toraja, harapan bangsa masa depan. hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Salam dulu. Pokok doa syafaat Ibu Marta Taruh Limbong. Semua ini ada di rumah ini. Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Ibu Santi Sangkung, Bapak Pendeta Parantian, Ibu Charlotta Dupa, Saudara Mikael Mangosa Tambing, Ibu Dia Karaeng, Ibu Kurniati Galalande, dan ini ada tambahan, Bapak Julianus Tandi ada di Rumah Sakit Elim, dan Bapak Andri Sanggola lagi di opname. Berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Berdoa bagi jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, tapi mampu membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa untuk usaha pekerjaan anggota jemaat. Semua kita masih bekerja. Pekerjaan pemberita Injil. Berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Ada nanti petunjuk hidup baru. Bekal untuk 1 minggu. Berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalang. Tak apa polek namangka. Berdoa untuk sidang sinode. Semua sudah terpilih. Kita mengucap syukur. Rupanya yang lalu-lalu cukup sukses. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya don't change the winning team. Jangan ganti kalau memang tim itu masih bagus. Dan saya lihat yang masih masuk ini yang pendeta-pendeta yang masih lama di dalamnya. Kita patut mengucap syukur. Kita hormati, kita hargai, kita doakan mereka. Berdoa untuk pemerintah. Kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan Sulawesi Selatan. Kesejahteraan Sulawesi Selatan adalah kesejahteraan Tanah Toraja. Kesejahteraan Tanah Toraja adalah kesejahteraan Gereja Toraja. Kesejahteraan Gereja Toraja adalah kesejahteraan Gereja Bunga Lalang pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Kami lemah, kami tidak mampu, hamba-Mu bukan pendeta, hamba-Mu bukan majelis. Tetapi firman-Mu diberitakan, Roh Kudus menyempurnakan. Doa untuk bagi yang sakit tadi, yang bergumul, doa bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja, bagi seluruh denominasi, penginjilan di mana saja. Kami adalah pemberita-pemberita Injil yang datang pada sore hari ini. Sekali lagi, kami berdoa untuk rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Terima kasih untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan. Wahyukan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sempurnakan sukacita kami. Dengarkan doa kami. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Doa yang begitu sempurna, begitu indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada jemaat Bunga Lalang pada sore hari ini. Kami perkatakan bersama-sama, Bapa kami yang ada di dalam surga,
Amin. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Majelis Jemaat Broreksi, kepada kedua hamba Tuhan, Pendeta Yonatan, Ibu Rita. Saya boleh datang. Saya punya pengalaman pribadi dengan gereja ini sudah hampir 40 tahun. Kalau saya datang, saya boleh naik mimbar. Saya rajin melayani dulu di Radio Solideo pada waktu belum COVID. Saya kena COVID, tapi masih ada teman-teman pemain band yang menemani waktu itu lantera malam. Saya dikurung di kamar, tapi ada mereka menghibur melalui lantera malam. Petunjuk hidup baru, mari berdiri. Petunjuk hidup baru ini ada 6 kata engkau. Tolong kata engkau itu ganti dengan nama kita masing-masing. Ya, jangan engkau Yakob. Kita. Saya bacakan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Saya. Dan akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau pelima. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepada engkau. Tuhan selalu berjanji menyertai kita. Tuhan selalu berjanji akan memberi kita kekuatan dalam segala keberadaan kita. Untuk itu mari kita teguh dalam penderitaan. Kita menyerahkan dan jangan pernah menyerah dalam setiap kehidupan kita. Pujian yang mengatakan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan penuh keyakinan kita angkat pujian ini lagi. Kita katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah dan berputus Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagu pengharapan tadi itu nyanyiannya Ade Manohutu. Sama-sama saya karyawan Pertamina.
Lagunya kalau yang muda-muda nggak ingat lagi, tapi yang tua-tua masih ingat itu. Lagu dunia yang viral waktu itu, terkenal sekali, Nona Ana. Engkau bergaung bersahaja, tas Mikilaleto. Sekarang dia menyanyikan, dia jadi pendeta. Nasaunai. Oh, dia jadi pendeta. Dia berhenti jadi karyawan, berani. Apa tugas kita juga sama dengan dia. Pergilah anak-anak muda ini. Iman harus aktif, jangan pasif. Beritakanlah firman Tuhan, kita pemberita Injil. Dengarkan dari mimbar melalui gembala dan pengajar, pendeta. Teguhlah dalam iman sekalipun kamu menghadapi pergumulan. Amin. Amin. Berkat. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Seluruh warga gereja Jemaat Rantepo dan segenap majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yohanes Dumatira yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan, kehidupan dan pekerjaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan kita yang teguh di setiap waktu. Dia gunung, batu dan kekuatan kita. Mari nyanyian syukur kita angkat pujian. Dia di badai topan dunia. Semangat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindungan. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dan menuntun perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.